Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinatul Hakiki, NIM E 2019-3034. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai jawaban UTS mata kuliah kewirausahaan. Jadi yang pertama ialah jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Menurut Soeharto Prawirokusumo, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen. Karena yang pertama itu kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata. Yang kedua itu kewirausahaan memiliki dua konsep. Yang pertama ialah posisi permulaan dan perkembangan usaha yang jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Dan yang selanjutnya ialah kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang selanjutnya ialah kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Yang selanjutnya ialah nomor 2, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Sedangkan menurut Suparman Sumahami Jaja dalam Suryana, kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan meliputi yang pertama ialah merumuskan tujuan hidup atau usaha. Yang selanjutnya ialah memotivasi diri, berinisiatif, berinovasi, membentuk modal, material, sosial, dan intelektual, dan mengatur waktu dan membiasakan diri. Yang ketiga ialah mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jawabannya ialah kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup karena dengan kewirausahaan itu manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan kewirausahaan, manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikannya sesuai tingkat kemampuannya. Menuju tingkatnya yang lebih tinggi lagi, selama proses ini secara tidak langsung manusia telah meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk yang nomor 4 ialah bedakan antara karakter, watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Yang pertama ialah karakter atau watak. Itu meliputi percaya diri dan optimis, berorientasi pada tugas dan hasil, kemudian berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Dan yang kedua ialah sikap kepribadian. Itu meliputi tentang kepercayaan diri. Yang kedua ialah kemampuan mengorganisasi. Dan yang selanjutnya itu kreativitas. Dan selanjutnya menyukai tantangan. Dan untuk yang ketiga ialah perilaku. Dalam perilaku ini ialah mencari kombinasi baru. Seperti itu. Yang selanjutnya ialah pertanyaan kelima, jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yang pertama ialah secara fungsi makro. Secara makro, wirausaha itu berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk, barang, dan jasa-jasa yang berskala global yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha. Bahkan para wirausahawan itu yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang selanjutnya ialah fungsi mikro. Fungsi mikro itu secara mikro peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara baru dan berkelompok, menjelaskan, menciptakan nilai tambah dan usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu inovator dan sebagai perencana primer.
Dan yang keenam ialah jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jawabannya ialah menjadi seorang wirausaha sukses adalah impian setiap orang. Akan tetapi untuk mencapai kesuksesan, seorang harus melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama harus memiliki ide dan visi yang jelas, dan yang kedua ialah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang, dan yang ketiga ialah membuat perencanaan, mengorganisasikan dan menjalankan, dan yang keempat ialah mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Yang ketujuh ialah mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Jawabannya ialah dalam berwirausaha tidak hanya dan ada inovasi dan kreativitas saja, akan tapi juga harus perlu adanya ide-ide yang dimiliki, bukan hanya memiliki nilai manfaat, namun ide tersebut harus dianalisis dengan baik agar diterima pasar. Dapat dilihat bahwa ide kreativitas inovasi akan mengarah pada penciptaan peluang pasar yang berpotensial bagi bisnis yang akan dikembangkan. Peluang pasar dapat diperoleh dari hasil penggabungan kreativitas dan inovasi sebagai menciptakan ide produk baru dan unit yang dapat menarik minat konsumen. Dan yang ke-8 ialah coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Untuk yang pertama ialah ada modal dasar. Modal dasar itu meliputi kemampuan dan pengetahuan. Untuk modal itu terdiri dari ada 3. Yang pertama modal kemauan adalah tekad atau niat yang kuat dan motivasi yang tinggi. Dan yang kedua itu ada modal kemampuan, ialah daya upaya seorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga itu ada pengetahuan. Pengetahuan ada ilmu informasi yang telah dikombinasi dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Dan yang kedua itu ada modal insani. Modal insani ini sangat penting dimiliki seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausaha. Dan yang selanjutnya itu ada modal pengetahuan. Modal pengetahuan ialah untuk berkembang dan sukses. Modal kemampuan hanya saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada. Dan yang selanjutnya itu ada modal keterampilan. Modal keterampilan seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Dan yang selanjutnya itu ada modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada. Dan yang ke-9 ialah persyaratan apa saja untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Itu tentu saja harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Dan yang kedua ialah harus berani mengambil resiko. Dan yang ketiga ialah menerima semua masukan. Dan yang keempat itu tidak gengsi. Yang kelima harus kreatif dan inovatif. Dan yang keenam itu harus pandai memanfaatkan peluang. Dan yang terakhir ialah tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Dan yang ke-10, untuk pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir, keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausaha yang sukses dan berhasil? Tentu saja yang pertama ialah harus tetap jaga sikap semangat dan harus maju. Dan yang kedua ialah belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kesuksesan. Yang ketiga ialah mimpi yang mengandung kata-kata mencoba. Jadi kita tuh harus terus mencoba. Dan yang keempat ialah bertanggung jawab. Yang kelima be positif. Yang keenam ialah berbagi. Dan yang ketujuh ikhtiar dan berdoa. Dan yang kedelapan pantang menyerah. Ya mungkin itu saja pemaparan jawaban UTS tentang kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.